Ini di sini ada kapas Bu, jadi ini. Jadi enggak juga nggak apa-apa. Dari kapas saja. Sama itu tadi sebelum dibungkus kan diletakin kapas-kapas yang berlubang. Yang berlubang-lubang seperti mata, telinga, mulut, terus antara jari-jari, kayak itu pusat. Nanti prakteknya ini yang paham banget ini biasa. Apa misalnya pakarin aja. Itu nanti ditambahin kapas-kapas. Sudah itu baru dibungkus. Sekarang kewajiban yang ketiga apa Bu? Pertama apa? Kedua? Benar sudah sampai nomor berapa? Sekarang nomor tiga apa? Menyolatkan. Insya Allah anggar setahun kali Mekah ya pinter lah kalau ngambil waktunya lagi jenazah. Tapi senajan pinter ini sinau baru mani orang apa bukan? Orang hilang orang tetap balik ganjaran mudah masuk ke pintu surga. Amin. Sekarang tinggal menyalakan posisi jenazah diletakkan di sebelah barat. Ini makmum dan mujur ngalor. Kalau kita sudah terbiasa latihan mujur ngalor, kalau tidur mujur ngalor Ibu, terus latihan mati. Dapat sunnah. Padahal orang bisa ya orang lama, burung latihan orang papan bani bisa. Kok yang menidurkan orang lain. Kalau sudah itu, ini jenazah laki apa perempuan? Mau sholat jenazah laki apa perempuan? Perempuan. Bapak Wadon, ya bisa saja secara jenazah laki-laki bisa saja. Kan boleh. Perempuan nyolati laki-laki, laki-laki nyolati perempuan. Kalau ini jenazah perempuan, imamnya itu berada di pinggang, lurus pusat imamnya, atau sendirian, tidak ada temannya. Anggap dua berarti ada imamnya, itu lurus pinggang. Tapi kalau jenazah laki-laki, imamnya lurus ke bawah. Orang anak yang lurus di bawah pinggang orang anak. Tapi adanya lurus pinggang dan lurus ke bawah. Sudah itu terus kita sama-sama melaksanakan sholat jenazah itu ada 4 takbir. Kita takbir kita paham Ibu? Sholat jenazah itu ada 4 takbir. Takbir yang pertama niatnya sholat jenazah. Hukumnya apa sholat jenazah? Wajib apa? Kifayah. Kalau wajib ngain tidak melaksanakan dosa. Semua ya masing-masing. Tapi kalau wajib kifayah sudah ada yang melaksanakan tidak berdosa. Tapi rugi nggak kalau kita ada kesempatan tidak melaksanakan? Ya sangat rugi. Walaupun sudah tidak berdosa tapi tidak dapat kan satu kirot. Kalau bisa sampai menyalati jenazah, tajnya menyalati jenazah mendapat 1 kirot. Sampai menguburkan 2 kirot. Tapi kalau perempuan bahkan sebaiknya tidak usah ikut ke makam, cukup laki-laki saja. Diperhitungkan kalau perempuan ikut ke makam kok malah jadi sing ringsingan loro, sing urip karo sing mati, sing urip semaput. Anak ibu-ibu biasanya tuh nggak tahan. Sekarang sampai kamu nyolatkan takbir pertama Allahu Akbar, membaca surat Al-Fatihah. Inter kabeh kan jane. Iki leno mindo iki. Tapi kersa mboten dipindo niki? Oh nggih, kene paham. Jenengan kan nanti akan jadi tutor di tempatnya masing-masing. Nggih, sekarang tutur. Tutur. Nggih. Menjadi tutor di sana masing-masing. Dikembangkan. Yang pertama Allahu Akbar, kita membaca surat Al-Fatihah. Selesai surat Al-Fatihah takbir lagi Allahu Akbar, membaca sholawat. Terus takbir ketiga membaca doa di sini bersani Bu. Bersani. Kalau tidak hafal, tidak hafal belum bisa yang lengkap
boleh saja Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu'an. Cukup. Itu kan boleh. Tapi kalau kita bisa yang lengkap, adalah yang lengkap. Loh ini jenazah perempuan masa kalau mau firlahu. Kalau menurut ngaji saya dengan Pak Fahmi, Pak Ustadz Fahmi itu jenazah tidak ada perbedaan laki-laki perempuan. Walaupun perempuan ya karena yang dongkakan yang mereka kayak Allah maafillahu warham. Tapi apakah dilarang untuk hak yang tidak? Tapi karena tidak ada perbedaan, pakailah yang saja. Jadi dengan ada orang usaha Allah maafillahu warham ya maafillah, tapi Allah maafillahu warhamhu wa'afihi. Ayo dibaca bareng itu sing lengkap. Bacaan itu dipek. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madkhalahu wa'zilhu bil'a'i wassarji walbarod wa'naqini minal khotoya kama yunaqqas-saubul abyadu minad danas wa'bdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ja'alhu wa tahilahul jannata wa lahu fitnatil qabri wa nadabil fitnatil qabri wa nadaban. Ada lagi sholat pandang nakal, tapi ada lagi ngulang malah komandan. Itu dongane. Mungkin itu tugasnya nopo dapalaken. Lan dingerteni maknane bedane donga mboten ngaruara. Ngerti ngaruara? Hanya seperti beo. Assalamualaikum ning orang dimaksudi. Itu beo. Kita bukan beo. Jadi harus ngerti maksudnya. Setelah selesai itu boleh salam. Assalamualaikum warahmatullah. Belum salam. Takbir lagi. Jajal pada kritis sampai kritis berarti pinter. Terus takbir lagi membaca apa? Yuk. Allah melatakirna ajahu melatakirna badahu. Sampun. Kalau ini di sini tutulannya begitu ditambah yang boleh saja. Ba'fir lana. Terus salam. Berarti sudah takbir selesai. Sekarang ada yang doa ketiga dan keempat digabung. Mama beli warna terus takbir salam langsung. Makanya dengan anak kami yang nanti takbir sama, tapi setelah takbir terakhir terus salam, tidak membaca doa karena ada digabung. Doa yang pertama, yang ketiga dengan yang keempat bagi makanya salam takbir terus Tapi kalau yang cara yang pertama tadi setelah membaca Allahumma tahdirna ajru wa tahdirna ba'dahu baru salam. Paham ya? Paham? Ini caranya sholat. Monggo ini karena sudah bisa memandikan, mengafankan dan menyolatkan, monggo sambil praktek. Nek ke kubur itu kalau jenengan memperhatikan jenazah, kalau digotong yang di depan kepalanya apa kakinya bu? Kakinya, karena yang berjalan kakinya. Makanya kalau ngangkat jenazah mau dimandikan juga penjenengan sing digolongna dalan laku ya kakinya dulu. Terus cara mengangkat jenazah bu, tidak boleh lipat tangan. Kalau dari kiri semua, dari kanan semua. Jadi anak senang sirah, anak senang bibir, bokong, anak senang sakaran. Tapi sekarang kiri semua, kanan semua. Ini sebelum praktek, siapa yang mau bertanya? Saya bu. Ya, Mbak.
Sebutkan BCA-nya Bun. Sebutkan BCA-nya. Itu boleh lanjut Allah matahirna. Satu takbir ya. Allah akbar Allah matahirnahu dilanjut Allah matahirna. Terus takbir lagi salam. Tapi kalau yang dipisah Allahumma firlahu warhamhu amin. Terus takbir lagi Allah matahirnahu baru salam. Kata salam. Paham ya? Kita sih kalau paham monggo. Ini belakangan. Itu kan lomba, shopping, lomba kan, pakai apa saja nggak pakai pempes lah, itu kan argumennya. Itu mungkin ada barangkali ada cairan keluar karena mungkin punya penyakit itu boleh saja. Kalau sudah dikafani, mau itu dalamnya plastik juga boleh karena jenazah itu sih karena kondisi jenazah. Kita mana ya? Dari siapa mana? Siapa namanya? Siapa Batur namanya Bu Siapa? Itu minyak wanginya yang tidak beralkohol. Ya? Jadi biasanya khusus tidak beralkohol. Takutnya beralkohol. Ya, enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu siapa? Ya? Dari PT Amergen. Mergen. Dan akan saya tanyakan yang pertama itu mengenai memandikan di rumah sakit. Nah, itu kan tidak setiap manusia onam di RSUD, misalkan di RSI, di PKU. Nah, itu apa masing-masing rumah sakit sudah ada, misalkan yang mensolatkan yang khususnya. Ini pengalaman saya Bu, waktu saya anaknya meninggal di Purwokerto, itu di sana adanya yang nyusahin itu laki-laki, maka saya nggak boleh kan kalau saya perempuan, saya susahin sendiri Bu, dengan kakaknya suaminya itu anak perempuan ya, itu dua-duanya dokter, terus dengan anak-anak saya ya karena adanya ya jadi ada yang laki-laki tapi saya susahin sendiri. Terus yang kedua, apakah boleh kalau misalkan orang yang sedang menstruasi itu ikut memandi? Itu kan orang kan nggak najis Bu, sing najis kan mene, yang wongnya kan orang najis, nggak apa-apa. Terima kasih. Tidak ada hadis yang melarang wongnya orang kena mencari jenazah. Yang jelas, men itu kan darahnya yang najis. Wongnya orang najis, orang turun baru boleh kan? Ya boleh Bu, kalau bojone itu baru oleh. Tapi kan gondol ya oleh, tapi sekarang ada sejidok, takutnya itu ada. Ya betul. Lebangan, bisita. Saya pernah mendengar kalau orang meninggal di sholatnya itu 40 orang itu insya Allah kan harus Itu ada hadisnya memang tapi sahih atau tidaknya saya kurang tahu. 40 orang beriman bertauhid insya Allah doanya dikabulkan. Maka terus kalau disolatkan di rumah biasanya kan dipilih tapi nggak lebar gitu ya. Nah, seandainya ada sekitar 50 tapi dibagi Dua gelombang. ya kalau kondisi sih bagaimana namanya kondisi ya kalau sebetulnya gini Bu, menurut ya saya sering sekali waktu milik saya meninggal di sana Pak Denkan ya, dan di sana memang aja tempat itu anak saya kalau pertama nyolat itu semua keluarga dan terutama keluarga dekat kabeh semua sudah di situ sampai banyak sekali jadi kan yang wajib itu kan yang pertama, nanti yang lain usul. Jangan yang kecil dulu, tapi yang bareng-bareng kayak gitu. Kalau kita itu seperti itu. Situasional.
kondisinya seperti apa. Karena memang di situ biasanya kadang-kadang tempatnya nggak ada, ya mau suster sendiri. Nanti kan akan jumlah banyak juga kalau sampai banyak yang menyalakan. Kalau bisa di masjid Bu, ahli masjid nggak apa-apa di masjid, tapi jangan di waktu sholat wajib. Ini nolnya Bu, dari Sabang? Saya dari Sabang Sumberjo. Saya pernah mengikuti ikut memandikan. Saya mau tanya, apakah kadang di kampung-kampung itu ada yang mengatakan bahwa semua perhiasan yang kita pakai, misalnya cincin yang mau memandikan memakai cincin itu suruh dilepas, apakah itu ada tuntunannya apa itu Sebaiknya dilepas Bu, bukan cincinnya cincinnya nabrak pada kelihatan. Yang cincin kena sabun lepas hilang. Kalau kita mau wudhu mau mandi sendiri tetap lepas kan. Kalau mau mandikan yang lain lepas. Saya Bu, maaf kami dari Sabang. Halo, kita pernah ada jenayah yang memakai apa itu ya? Berpatek. Biasanya memandikan bingung cari orang yang pintar. Ini bagaimana? Apakah harus dilepas atau tidak? Kalau bisa dilepas, kalau tidak menyiksa. Ini kalau pakai budi apa yang kelas ya sudahlah, karena itu dilepas jadinya. Terus dari mana? Dari PCA Arga Soka. Dari Arga Soka. Argentina. Tomat dari Argentina. Yang saya tanyakan ini Bu, yang dikategorikan anak-anak itu umur berapa? Dari umur berapa sampai umur anak yang belum balik. Balik itu batas anak dan dewasa. Yang kedua, ada sendiri nanti di sini ada tuntunannya untuk Anda. yang kedua itu kadang kan jenazah ada yang diinapkan. Terus besoknya itu keluar darah. Itu apa? Kafannya perlu diganti apa langsung dimakamkan? Dibersihkan saja, dibersihkan lagi karena keluar darah. Mulai kan salahnya agama ini kan kon cepet-cepet ya, cepet-cepet dikubur. Itu takutnya meninggalkan hal-hal yang tidak inginkan. Jadi menjadikan suaranya kurang bagus, pahit jenazah malah berjuang. Pahit, ini kan jadi kasihan ya. Makanya kalau sudah itu ya cepat-cepat dimakamkan. Misalnya kalau terjadi ya dibersihkan saja. Didobeli. Tempat saya ada pada waktu itu saya juga. Kalau bisa itu minimal 3 sal kan ya, 3 sal. Kalau ada orangnya baru orang itu beda apa? Kalau itu utamanya itu minimal 3 sal. Tapi kalau banyak yang membuat juga bisa dibilang. Dulu saya dengan kakaknya suruh nyirami kalau suruh ngulung-ngulungan. Sebetulnya sih kalau ada yang lain nggak boleh ya, yang lain saja. Berhubung ini jenazahnya jenazah boleh jenengan nyiap-nyiapkan saja. Tapi nanti yang membuka baju, yang memandikan, yang mengamankan nanti semua perempuan. Misalnya ngangkat nggak boleh, itu bahkan dicari kalau bisa yang muhrim. Jadi begitu diberi pemahaman